lagi kita akan belajar IPS di bagian yang pertama tentang dinamika kependidikan. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah penyebab pertumbuhan penduduk alami itu tinggi. Kalian tahu nggak kira-kira penyebabnya pertumbuhan penduduk alami itu kok tinggi? Jadi kita akan bahas apa penyebabnya. Baik, kalian perhatikan dalam slide di situ ada dua bagian, ada pro natalitas, ada anti natalitas. Tentu kalian harus masih ingat kan, natalitas itu apa? Natalitas itu adalah kelahiran. Nah, di situ ada pro natalitas. Pro natalitas itu artinya adalah setuju dengan adanya kelahiran. Berarti kelahiran itu menjadi semakin banyak. Sedangkan anti natalitas itu adalah yang menghambat adanya kelahiran. Jadi tidak setuju dengan adanya kelahiran. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu apa yang menjadi pro natalitasnya. Usia muda, banyak pasangan-pasangan usia muda. Semakin menikah usia muda, tentu mempunyai anak semakin banyak. Anak rezeki, artinya apa? Setiap anak itu membawa rezeki masing-masing. Sehingga orang tua berpikir atau keluarga ini berpikir kalau punya anak, oh nanti pasti anaknya punya rezekinya sendiri-sendiri. Jadi punya anak tidak masalah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, anak orang tua. Artinya apa? Bahwa anak itu nanti akan menjaga orang tuanya pada masa tua. Sehingga nanti kalau kita sebagai keluarga, sebagai ayah, ibu, papa, mama, kita nggak perlu khawatir kenapa di masa tua nanti ada anak-anak yang menjaga kita. Maka di situ orang tua atau keluarga pasti punya anak. Kenapa? Nanti mereka tidak perlu khawatir pada waktu masa tuanya. Kemudian keturunan, apa artinya? Keturunan itu artinya adalah meneruskan, ya, meneruskan. Sehingga sebuah keluarga akan diteruskan kalau ada anaknya. Kalau nggak ada anak, berarti nggak ada penerusnya. Kemudian yang terakhir, pronatalitas yang terakhir. Laki-laki satu, artinya apa? Bahwa anak laki-laki itu adalah anak yang dalam pengertian ini, anak laki-laki itu adalah nomor satu. Ya, berarti laki-laki itu selalu nomor satu, selalu diutamakan. Sehingga kalau dalam keluarga itu yang lahir pertama adalah anak laki-laki, maka akan sangat luar biasa senangnya. Kalau dalam keluarga itu belum ada anak laki-lakinya, maka bagaimana keluarga itu akan berusaha untuk mendapatkan anak laki-laki. Itu pro natalitas. Paham ya? Sekarang anti natalitas. Program KB artinya apa? Suksesnya program keluarga berencana tujuannya adalah mensejahterakan keluarga. Berarti kalau dalam iklan-iklan yang ditayangkan di televisi, ya, iklannya dikatakan program KB itu adalah 2 anak cukup. Ya, berarti di situ cukup dengan punya 2 anak, tidak boleh lebih. Nah, itu anggapannya seperti itu. Kemudian pendidikan. Orang akan mengejar pendidikan dulu, orang akan mencari pendidikan yang lebih tinggi dulu. Harus menyelesaikan pendidikan dulu. Kalau belum lulus S1, belum mau menikah. Belum lulus S2, belum mau menikah. Ya, sampai lulus berapapun tingginya pendidikan itu. Kemudian yang ketiga, wanita karir. Artinya apa? Banyak yang kemudian menunda menikah, akhirnya menunda punya anak karena wanita lebih memilih untuk karir, memilih untuk bekerja biar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian yang keempat, adat atau kepercayaan. Ada agama yang dalam kepercayaannya bahwa kalau mereka menjadi biarawan atau biarawati pasti tidak akan punya anak. Kenapa? Karena mereka tidak menikah. Itu adalah kepercayaan. Dan di situ dengan adanya biarawan, biarawati,
maka tentu tidak akan ada kelahiran. Kemudian yang terakhir, ekonomi. Ya, karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk punya anak, ya keluarga itu tidak akan punya anak. Itu antinatalitas dari penyebab mengapa pertumbuhan penduduk alami itu tinggi. Sekarang yang berikutnya, selain natalitas tentu ada mortalitasnya. Nah, mortalitas atau kematian itu juga ada pro-mortalitas, ada anti-mortalitas. Pro-mortalitas berarti yang mendukung dalam arti menyebabkan kematian. Anti-mortalitas berarti menghambat kematian. Sekarang pro-mortalitas. Pertama, sadar kesehatan. Artinya, banyak masyarakat yang belum sadar adanya kesehatan. Tidak cukup istirahat, tidak cukup olahraganya, sehingga kesehatannya menjadi terganggu. Bisa menjadikan kematian. Fasilitas kesehatan. Ya, rumah sakit, puskesmas, tidak ada. Ya bagaimana kalau orang itu atau di daerah tersebut mengalami sakit, sedangkan fasilitas kesehatannya tidak ada, ya pasti kematian bisa terjadi. Gizi yang rendah. Gizi yang rendah tentu dicukupi dari makanan. Mungkin ada yang satu hari makan sekali, atau mungkin bahkan makan 3 kali sehari, tetapi tidak memenuhi gizi. Ya tentu kesehatan kembali lagi tidak terpenuhi. Kemudian bencana alam, ini adalah kita tidak bisa hindarkan, apalagi seperti negara kita, negara Indonesia kan, bencana alam tidak bisa kita hindarkan. Gempa bumi, gunung meletus, banjir, ya, siapa yang bisa menghentikan? Kita tidak bisa. Itu bencana alam, terjadi secara alami. Kemudian wabah, perang. Nah saat ini kita sedang mengalami wabah COVID-19. Ini adalah wabah yang ada di seluruh dunia, dan ini menimbulkan banyak sekali kematian. Itu pro-mortalitas. Sekarang yang anti-mortalitas, sadar kesehatan. Masyarakat sudah mulai sadar dengan adanya kesehatan. Mereka sudah mulai olahraga, jogging, ya pagi, menyempatkan untuk olahraga sebentar. Maka badannya menjadi sehat. Fasilitas kesehatan, dibangun rumah-rumah sakit, ya, dibangun puskesmas untuk memenuhi fasilitas kesehatan. Gizi meningkat. Orang sudah mulai berpikir, orang sudah mulai menerapkan makan makanan yang bergizi, terpenuhi dalam tubuh kita. Tenaga medis, para dokter, perawat, sekarang sudah banyak ya universitas-universitas yang meluluskan para dokter. Ya, ini untuk memenuhi apa? Memenuhi tenaga medis. Sehingga kalau kita sakit, ada dokternya. Kemudian kemajuan kesehatan. Ya, kemajuan kesehatan ini adalah kemajuan yang dilihat dari penemuan-penemuan, penelitian-penelitian seperti saat ini yang sedang dalam proses diteliti apa ya kira-kira menjadi obatnya dari COVID-19. Oke, itu pembelajaran kita untuk bagian yang pertama. Kita akan ketemu di bagian yang kedua dari dinamika kependudukan yang kedua.